Namo Buddhaya. Pada video kali ini, izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan laporan akhir implementasi proyek sosial keagamaan kami. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vincent Su dengan NPM 2132016. Perkenalkan, saya Vista Mindi dengan NPM 2132043. Namo Buddhaya, nama saya Devon dengan NPM 2141027. Perkenalkan, nama saya Jackson dengan NPM 2132013. Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya JKU dengan NPM 2132017. Sebelumnya, terima salam Dharma, namo saya Andi Budaya, namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan nomor NPM 2141323. Perkenalkan, nama saya Kaltini Chan dengan NPM 2141004. Perkenalkan, nama saya Kevin dengan NPM 2132021. Perkenalkan, nama saya Melvin Lee dengan NPM 2132020. Nama Budaya, perkenalkan nama saya Ricardo NPM 2132044. Nama saya Andi Budaya, nama Budaya. Saya Stefani Susanto NPM 2141332. Nama saya William Lim dengan NPM 2132029. Nama Budaya, perkenalkan nama saya Winona Audrey dengan NPM 2132033. Bab 1, pendahuluan. Sehubungan dengan adanya tugas proyek sosial keagamaan sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah agama Buddha, maka mahasiswa dituntut untuk mengadakan sebuah kegiatan sosial, yaitu dengan merancang atau menyusun sebuah karya yang berupa tulisan artikel ataupun video, yang dimana dapat memberikan dampak bagi umat Buddha, khususnya masyarakat pada umumnya, sebagai wujud penerapan ajaran-ajaran Buddha. Umumnya sebagai wujud penerapan nilai-nilai ajaran agama Buddha, proyek sosial keagamaan ini mengambil ide untuk merekam sebuah video yang bertujuan untuk memberikan pengenalan mendalam terhadap lokasi, struktur, fasilitas, pengurus, beserta biku ataupun bikuni, dan ajakan untuk pergi ke Vihara Budi Bakti. Dalam perkembangan era digital yang sangat pesat ini, video merupakan salah satu alat peraga yang paling mampu memberikan pengenalan secara merinci untuk umat awam. Maka dari itu, video banyak digunakan dalam proses pengenalan sebuah tempat, orang, maupun produk. Video dipilih karena media visual adalah media yang mampu memberikan penjelasan tanpa harus menyusahkan orang yang menonton. Wihara merupakan salah satu sarana keagamaan yang penting untuk umat Buddha. Selain sebagai tempat ibadah, wihara dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Buddhis yang dapat menambah kebajikan. Salah satunya ialah berdana pada hari Kartina. Wihara juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan diskusi dhamma dengan biku atau bikuni yang sedang berada di depan. Untuk proyek sosial keagamaan ini, mahasiswa ingin menyebarkan video pengenalan mengenai Vihara Budi Bakti sekaligus mengajak seluruh umat Buddha untuk pergi ke Vihara. Selain dapat menambah kebajikan, kita mampu menambah wawasan. Dengan kondisi pandemi saat ini, apabila pergi ke Vihara merupakan hal yang tidak memungkinkan, setidaknya kita mengikuti puja bakti secara online setiap minggu sesuai dengan Vihara pilihannya. Secara garis besar, tujuan kami adalah mengenalkan dan mengajak semua umat Buddha untuk pergi ke Vihara. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 2, metode pelaksanaan. Yang pertama adalah lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk proyek sosial keagamaan ini adalah Vihara Budi Bakti dengan alamat Jalan Pembangunan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kedua adalah partisipan kegiatan. Dikarenakan situasi masih serba ketidakpastian karena kondisi pandemi, mahasiswa akan membagi anggota kelompoknya menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama berfungsi untuk merekam wihara, bagian yang kedua akan merekam ajakan untuk pergi ke wihara. Penentuan partisipan 2 bagian tersebut akan ditentukan sesuai situasi dan kondisi dalam masa pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk bahan dan alat yang kami perlukan untuk kegiatan ini adalah kamera dan juga aplikasi untuk pengeditan atau penyuntingan. Nah, untuk metode pelaksanaan kegiatan untuk proyek sosial
keagamaan ini adalah mengobservasi dan juga perekaman video. Jadi dengan metode yang dipakai yaitu observasi, pengumpulan data, analisis data, dan juga pengolahan data. Nah, untuk tahapan pelaksanaan kegiatan ini akan dimulai pada hari Minggu pertama dengan pelaksanaannya itu dengan persiapan mempersiapkan yang diperlukan seperti transportasi, kamera, dan juga lainnya. Untuk hari kedua dan ketiga, mahasiswa akan menuju ke wihara dan juga melakukan proses perekaman video. Nah, untuk hari keempat dan juga kelima, kami akan melakukan pengeditan atau penyuntingan video beserta menyusun laporan kegiatan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 dari kami. Untuk biaya kegiatan, biaya yang akan dikeluarkan untuk proyek sosial keagamaan ini mencakupi biaya transportasi, biaya penyewaan kamera, dan biaya langganan aplikasi penyuntingan. Biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa. Untuk jadwal kegiatan yang berlaku adalah kegiatan persiapan akan dilakukan pada hari pertama pelaksanaan kegiatan. Hari kedua dan ketiga akan digunakan untuk rekaman video, dan hari keempat dan kelima digunakan untuk menyuting videonya. Bab keempat, pelaksanaan kegiatan. A. Pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek ini dilakukan dengan perekaman video pengenalan Vihara Budi Bakti dan perekaman video ajakan untuk pergi ke Vihara. Pelaksanaan proyek sosial keagamaan hanya memiliki satu kendala yang signifikan, di mana pelaksanaan rekaman video pengenalan menghaluskan mahasiswa dan mahasiswi untuk berada di Batam, sedangkan sebagian besar anggota kelompok kami berada di luar kota Batam. Kami mengatasi masalah ini dengan membagi lagi kelompok ini menjadi 2 kelompok kecil, di mana kelompok pertama yang terdiri dari Devon, Jessica, Kelvin, Stephanie, dan William melakukan perekaman proses pengenalan lingkungan Vihara Budi Bakti sekaligus melakukan kegiatan pembersihan di area Bakti Sala. Dan kelompok 2 yang terdiri dari Avista, Jackson, Jackie, Kevin, Melvin, Ricardo, Vincent, dan Winona melakukan perekaman video ajakan kepada seluruh masyarakat Buddhis untuk pergi ke vihara dan menambahkan kebajikan dengan berbuat baik. Keseluruhan proyek sosial keagamaan ini bisa dikatakan berjalan dengan lancar dengan ekspektasi hasil mencapai 90% dari ekspektasi mahasiswa, di mana kendala terbesar terletak di satu-satunya faktor yang tidak dapat dikendalikan, yaitu situasi pandemi yang mengakibatkan sulitnya untuk pergi ke kota Batam dan melakukan perekaman video pengenalan Vihara Budi Bakti sebagai keseluruhan satu kelompok. Hasil proyek. Hasil dari proyek sosial keagamaan ini memiliki dampak yang langsung dan tidak langsung untuk masyarakat Buddhis dan Vihara Budi Bakti, di mana dampak langsung yang diberikan adalah area Bakti Sala menjadi lebih bersih dan tertata setelah mahasiswa-mahasiswi melaksanakan perkenalan video, di mana tampak para mahasiswa-mahasiswi memberikan kontribusi langsung berupa penyapuan dan pengepelan area Bakti Sala beserta menata benda yang berantakan. Untuk dampak secara tidak langsungnya, mahasiswa atau mahasiswi berharap agar video pengenalan Wihara Budi Bakti dan video ajakan untuk pergi ke wihara yang dipublikasikan ke dalam YouTube bisa meningkatkan minat masyarakat Buddhis untuk berbuat kebajikan dengan pergi ke wihara, dan setidaknya mahasiswa atau mahasiswi yang terlibat dalam proses pembuatan proyek sosial keagamaan ini bisa lebih menanjak kaki ke wihara. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan proyek sosial keagamaan ini bermula dari penyusunan proposal sebagai tugas UTS dan proses perekaman, penyuntingan, serta publikasi video ini dilaksanakan sebagai tugas UAS. Jadi proyek kali ini dilaksanakan untuk mengenalkan Vihara Budi Bakti dan juga untuk mengajak seluruh umat Buddhis untuk pergi ke vihara. Selain dapat menambah kebajikan, kita juga dapat menambah wawasan dharma kita. Alokasi anggaran untuk proyek ini seluruhnya ditanggung mahasiswa dan mahasiswi, dan jadwal pelaksanaannya sesuai dengan yang sudah ditulis di proposal.
Hasil akhir dari kegiatan ini juga sudah dipublikasikan ke YouTube dan diharapkan dapat memberikan dampak positif secara tidak langsung kepada masyarakat Buddhis yang sudah menonton. B. Saran. Saran yang dapat diberikan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang terlibat dalam proyek sosial keagamaan ini adalah untuk tetap meningkatkan semangat, keefektifan, melaksanakan berbagai tugas yang telah dibagi agar hasil akhir dapat sesuai dengan harapan. Dan untuk Wihara Budi Bakti, kami menyarankan untuk memperluas sosialisasi mengenai wihara ini, agar semakin banyak umat Buddha yang memiliki niat untuk pergi ke wihara dan menambah wawasan Dharma. Berikut ini adalah bagian C, adalah link YouTube dari video penjelasan proposal, video mengenai pengenalan Wihara Budi Bakti, dan video ajakan pergi ke wihara. Dan di halaman terakhir ini adalah daftar pustaka. Sekian presentasi laporan dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya.